Hello, welcome to my channel. Let's learn English with me. Okay, my students, today we will learn about telling time. Are you ready? Okay, please listen carefully. Tapi sebelum kita melanjutkan, please klik tombol subscribe. Baik anak-anak, karena kita belajar tentang waktu, kita umpamakan ini jam dinding ya, punya kita masing-masing. Nah, jam dinding itu mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Nah, ketika jarum panjang itu berada di angka spesial, angka berapa saja yang spesial? Yaitu angka 12, angka 3, angka 6, dan angka 9. Nah, itu semua angka spesial. Coba kita bahas satu persatu. Nah, ketika panjangnya atau jarum panjang itu berada di angka 12, itu kita bisa menyebutnya apa? Menyebutnya tepat, ya kan? Yaitu o'clock. Seperti itu. Nah, contohnya, apa contohnya? Contohnya ketika jam sekian. Nah, itu contohnya jam berapa anak-anak? Ya, itu pendeknya di 9 dan panjangnya di 12. Jam 9 tepat ya. Jadi dalam bahasa Inggris, it's 9 o'clock. Nah, sekarang kita bahas angka spesial yang panjangnya di 6. Ya, dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan half past. Contohnya itu ada jam berapa anak-anak? Yaitu adalah jam setengah 10, yaitu 9.30, 9 lewat 30 menit ya. Jadi dalam bahasa Inggris yaitu it's 9:30. Sekarang kita lanjutkan angka spesial yang panjangnya di 3. Nah, kalau ada panjangnya di 3 itu anak-anak kita harus menggunakan a quarter past ya, lebih quarter past, seperempat, oke? Jadi contohnya jika ada jam yang panjangnya di 3, pendeknya di itu contohnya pendeknya di 10 ya, lebih. Jadi jam 10 lewat 15 menit. Nah, itu bagaimana? Kita menggunakan it's quarter past 10. Jadi itu 15 itu dari mana? 15 itu adalah hitungan 5 menit, 5 menit, 5 menit, dimulai dari 12 ke 1, 5, 1 ke 2, 5, dan 2 ke 3 itu 5. Jadi 5 ditambah 5, 10, ditambah 5 lagi ada 15. Nah, angka spesial yang terakhir itu panjangnya di 9. Nah, kalau di panjangnya di 9 itu kita menggunakan a quarter to. Bedanya kalau di 3 tadi a quarter past, menggunakan past ya anak-anak karena lebih. Dan kalau di 9 itu menggunakan to. To itu artinya kurang. Jadi contohnya itu, nah itu adalah jam 2 kurang 15 menit ya anak-anak, atau jam 2 kurang seperempat ya artinya. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris? Itu kita bisa menggunakan a quarter to 2. Oke? Paham anak-anak dari sini? Nah, sampai sini anak-anak sudah belajar jam yang panjangnya ada di angka spesial tadi. Angka berapa saja anak-anak tadi? Angka 12, 3, 6, dan 9 itu tadi ya. Sudah dijelaskan Bu Cahya. Nah, sekarang kita lanjutkan di daerah pas dan daerah to. Bagaimana jika panjangnya tidak ada di angka spesial? Contohnya ada di 1, 2, 4, 5. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita membahas pas. Nah, area pas itu area yang panjangnya itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya anak-anak, itu menggunakan pas yang artinya adalah lebih. Jadi kalau area sini 1 sampai 6, 12 sampai 6 ya maksudnya, itu menggunakan pas ya anak-anak. Kita fokus panjangnya ya. Coba kita lihat contohnya dulu ya. Nah, itu ada panjangnya di 4. Nah, itu sudah di area lebih anak-anak. Jadi itu jam 8 lebih. Kalau di 4 berarti bukan 4 menit, tapi melangkah per 5 ya. Jadi 5, 5, 5, 5 itu adalah 20. Jadi jam 8 lebih 20 menit. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana?
kita menggunakan pas ya. Jadi panjangnya dulu. 20 itu bahasa Inggrisnya berapa tadi? 20 pas. Lalu pendeknya jam 8. 8. Jadi 20 past 8. Paham anak-anak? Baik, sekarang kita lanjutkan pada area 2. Di mana 2 artinya kurang. Jadi area tersebut itu khusus yang panjangnya berada pada angka 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi jika panjangnya ada di antara tersebut ya, jadi kita harus menggunakan to, artinya kurang. Paham anak-anak? Coba kita perhatikan contoh berikut ya. Panjangnya ada di angka 7 dan pendeknya mau di angka 1, sehingga kita bisa menulisnya jam 12 lebih 35 menit. Nah, mengapa 35 menit? Karena setiap loncatan itu 5 menit ya anak-anak. Nah, atau kita bisa menyebutnya jam 1 kurang 25 menit. Karena setiap loncatannya 5 sehingga 7 loncat ke 12 yaitu ada 25 ya, jadi kurang 25 menit. Jadi dalam bahasa Inggris kita mendahulukan menitnya dulu ya, panjangnya dulu tadi. Sehingga 25 itu berapa anak-anak? Iya, 25 to berapa? Iya, 25 to 1. Paham anak-anak sampai sini? Jadi anak-anak tadi sudah belajar cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Sudah bisa membedakan mana kita menggunakan clock, mana kita menggunakan half past, quarter past, quarter to ya, dan bisa membedakan past and to. Sekarang sudahkah anak-anak memahami materi yang disampaikan Bu Cahya? Oke, jika sudah, sekarang tugasnya anak-anak tulis di kolom komentar jam berapa anak-anak selesai melihat atau menonton video pembelajaran ini ya. Jadi seumpama setelah melihat ini anak-anak langsung lihat jam berapa ya, itu kalian bahasa Inggriskan dan tulis di kolom komentar. Tentunya berbeda-beda ya setiap anak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.